Oke, hari ini Kak Rahma akan jelasin tentang bagaimana menyelesaikan soal cerita perbandingan berbalik nilai, ya. Perbandingan senilai kemarin Kak Rahma udah jelasin perbandingan senilai gitu ya. Kalau perbandingan senilai itu dia punya rumus diketahui punya rumus ditanya per diketahui dikali nilai. Nah, kalau dalam perbandingan berbalik nilai gitu ya. Jadi dalam perbandingan berbalik nilai, dia itu rumusnya adalah seperti ini, berbalik nilai. Itu rumusnya adalah diketahui gitu ya. Yang di atas ada yang diketahui per ditanya dikali nilai. Kalau kemarin itu kan perbandingan senilai itu ditanya per diketahui dikali nilai ya. Karena kalau dalam perbandingan berbalik nilai, dia kita balik. Nah, ini rumusnya. Oke, nah sekarang pengaplikasiannya pada soal cerita gimana Kak Rahma gitu ya. Nah, bisa dilihat misalkan contoh soal pertama ya. Misalnya, untuk menempuh jarak 2 kota dengan mengendarai mobil diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak yang sama jika kecepatan rata-ratanya 80 km per jam? Nah, jadi pahami dulu, ini tuh soal cerita tentang perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya. Nah, bagaimana sih cara kita memahaminya? Caranya adalah, ingat, kalau senilai yang satu naik, yang satu juga naik. Yang satu turun, yang satu juga turun. Nah, kalau berbanding nilai terbalik, ya berbalik nilai terbalik. Kalau yang satu naik, yang satu turun. Kalau yang satu turun, yang satu naik, ya. Contohnya kayak soal ini, jarak sama kecepatan sama waktu. Kalau kita naik motor kecepatannya tinggi gitu ya. Nah, waktu untuk sampai ke sana lebih singkat, lebih sedikit, ya enggak? Nah, tinggi sama satu lagi sedikit. Yang satu naik, yang satu turun. Turun ya, sedikit itu kan turun ya. Nah, itu artinya berbalik nilai. Nah, kalau misalnya kita kecepatannya lambat gitu ya, kecepatan lambat berarti kecepatannya, kalau kecepatan tinggi berarti tinggi ya angkanya ya, misalnya 100 kilometer per jam. Kalau kecepatan kita lambat cuma 20 kilometer per jam. Nah, berarti sampai tujuan kita itu lebih lama kan, waktunya lebih banyak. Nah, berarti kalau kecepatannya sedikit gitu ya, waktunya malah semakin banyak. Satu sedikit, satu banyak. Nah, ini namanya berbalik nilai. Jadi pahami dalam soal cerita sebelum memasukkan ke rumus adalah, oh soal ini tuh soal senilai atau berbalik nilai ya gitu. Kalau senilai contohnya kayak kemarin beli buku ya. Kalau kita beli buku banyak, harganya makin banyak gitu ya. Uang yang kita keluarkan semakin banyak kayak gitu. Terus misalkan makanan ya. Kalau kita punya makanan senilai dulu nih misalnya. Makin banyak makanan yang kita punya, semakin banyak orang yang bisa makan gitu, atau sapi yang bisa makan gitu ya, atau hewan yang bisa makan gitu. Nah, tapi kalau misalnya berbalik nilai, contohnya lagi gini misalnya, eee, banyak orang sama waktu menghabiskan makan ya. Misal kalau misalnya ada 100 orang gitu ya. Nah, berarti waktu untuk menghabiskan 1 karung beras itu lebih cepat ketimbang kalau orangnya semakin sedikit, waktunya semakin lama gitu. Nah, kalau waktu dan banyaknya orang gitu ya, itu berbalik nilai gitu. Jadi ingat aja, kalau senilai satu naik, satu turun, tapi kalau berbalik nilai kebalikannya. Kalau yang satu naik, yang satunya turun kayak gitu ya. Nah, sekarang Karena masuk ke soal ini, gimana sih pengaplikasian soal ini gitu ya. Jadi kita kayak biasa buat panah-panahnya kayak gitu ya, harus buat panah-panahnya. Nah, eee, misalnya untuk menempuh jarak kota dengan mengendarai mobil diperlukan 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 kilometer per jam. Berarti Karena bisa tulis gini, ini 5 jam itu adalah kita panahin 72 kilometer per jam. 72 kilometer per jam. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kecepatannya itu 80 kilometer per jam.
Nah, waktunya berarti jadi berapa sih gitu ya? Waktunya jadi berapa sih? Gini ya. Nah, kalau seperti ini gitu ya. Nah, kita tinggal masukin aja diketahui per ditanya dikali nilai. Anggap aja ini X ya. Nah, gimana sih cara cari X-nya? X sama dengan yang diketahui itu artinya yang lengkap. Nah, yang udah diketahuin kan yang 72 kilo, ya enggak? Berarti kalau misalnya ini Karahma tulis diket per ditanya dikali nilai. Jadi kalau kita masukin dia menjadi seperti ini. Ya, diketahuinya berapa? Yang 72 kilo, berarti 72 kilo dibagi 80 dikali 5 jam. Nah, gini. Ya, nanti dapat hasilnya kayak gitu ya. Oke. Ini tentang perbandingan berbalik nilai ya. Tinggal dihitung aja ya. 72 bagi 80 kali 5 berapa tuh? 4,5 jam ya. Gitu ya. Benar ya? 4,5 jam. Ini 4,5 jam. Atau kan 0,5 jam itu 30 menit ya. Berarti kita bisa tulis 4 jam 30 menit. Gitu. Ya. Oke? Nah, kayak gitu. Jadi ternyata kalau kecepatannya tinggi, waktunya pasti lebih singkat kan? Iya, harusnya 5 jam karena kecepatannya lebih tinggi. Jadinya kita cuma 4 jam 30 menit gitu. Jadi ingat rumus soal rumus perbandingan berbalik nilai adalah diketahui per ditanya dikali nilainya gitu ya. Nah, sekarang masuk ke contoh soal kedua. Ini boleh di screenshot dulu karena kasih kesempatan untuk screenshot. 1, 2, 3 screenshot gitu ya. Nah, lanjut ke contoh kedua ya. Oke, ini karena hapus dulu. Oke, kita lihat contoh kedua. Oke, contoh kedua ya, bisa dilihat. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 15 ekor ayam selama 12 hari. Berapa hari pakan tersebut akan habis jika banyak ayam bertambah 5 ekor? Nah, kalau ayamnya bertambah, ayamnya makin banyak. Berarti waktu untuk menghabiskan semakin sedikit dong. Nah, berarti dia berbalik nilai ya. Pakai konsep tadi diketahui per ditanya dikali nilai. Berarti gimana? Kita tulis 15 ekor itu untuk 12 hari. Kalau bertambah 5 ekor berarti jadi 20 ekor gitu ya. Jadi berapa hari sih gitu ya. Nah, berarti pakai konsep berarti nyari X gimana? Nyari X berarti diketahui karena masih ingat aja ya per ditanya kali nilai gitu ya. Kita hitung, diketahui berapa yang diketahui? Yang 12 hari. Kita yang lengkap ya 15 sama 20 yang diketahui yang lengkap 15. Berarti yang diketahui yang 15 ekor gitu ya. Yang ditanya yang 20 ekor dikali nilainya 12 hari. Nah, gini. Di sini kita bisa hitung 15 per 20 gitu ya. Dikali 12 nanti dapat hasilnya itu adalah 9. 9. Di bawahnya aja lah masih muat ya. 9 hari. Sama dengan 9 hari. Gitu ya. Dapat deh 9 hari ya. Jadi seperti itu ya. Ingat kalau perbandingan senilai ditanya per diketahui dikali nilainya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai diketahui per ditanya dikali nilainya. Kayak gitu ya. Konsepnya insya Allah tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah gitu ya. Kalau masih ada yang bingung bisa langsung tanyakan ke Karahma. Kalau misalnya udah oke sama penjelasan Karahma, bisa mulai latihannya.